Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok H, dari kelas pengantar akuntansi kelas C akan mempresentasikan tentang perusahaan dagang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Venesia Putri dengan NPM Akhir 145, lalu ada Revalina dengan NPM Akhir 272, Nadia Putri dengan NPM Akhir 253, dan Romatullah Hidayah dengan NPM Akhir 274. Pertama-tama, di sini ada perusahaan dagang sendiri. Perusahaan dagang ini adalah bisnis yang bergerak dalam kegiatan membeli dan menjual produk. Perusahaan dagang juga bisa bergerak dalam berbagai jenis produk yang dijual untuk keperluan konsumen, bisnis, atau pemerintahan. Dan perusahaan dagang itu membeli produk dari produsen atau distributor, serta memelihara stok atau toko dan mengirimkan produk kepada pelanggan. Pada perusahaan dagang, keuntungan atau laba kotor didapatkan dengan mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan itu sendiri. Sementara itu, untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi dengan beban operasional barang tersebut. Contoh dari perusahaan dagang, salah satunya seperti yang mudah kita temui adalah Indomaret dan toko-toko retail lainnya. Lalu ada akun pada jurnal umum perusahaan dagang. Yang pertama ada akun pembelian. Di sini akun pembelian itu berlangsung karena industri mendapatkan atau membeli barang dagang dengan harapan dapat dijual kembali. Lalu yang kedua ada akun potongan pembelian. Di sini akun untuk mencatat potongan yang didapatkan dari pelanggan karena telah melunasi tunai dalam rentang waktu yang diberikan. Dan potongan pembelian ini biasanya ditentukan oleh penjual. Selanjutnya ada akun retur pembelian, yang mana akun yang nampak karena pengembalian barang yang sudah dibeli, dan biasanya barang tersebut dikembalikan karena rusak atau tidak sesuai dengan orderan yang telah dituliskan pada nota. Lalu ada akun persediaan barang dagang. Di sini akunnya untuk mencatat sejumlah persediaan barang dagang awal dan akhir untuk dijual kepada pelanggan. Lalu akun ongkos angkut pembelian, yang mana akun ini digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas pelunasan beban barang-barang yang sudah dibeli. Lalu ada harga pokok pembelian. Harga pokok pembelian di sini adalah tarif utama dari barang yang sudah dijual selama periode tertentu. Lanjut ke akun penjualan. Akun penjualan berlangsung karena industri menjual barang yang didapatkan dari penyuplai dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Lalu ada akun potongan penjualan. Akun ini adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan harga yang dijanjikan penjual kepada konsumen karena telah melunasi dengan tunai sesuai rentang waktu yang ditetapkan. Lalu ada akun retur penjualan. Di sini akun retur penjualan ini adalah yang nampak karena pengembalian barang yang dijual karena rusak dan tidak cocok sesuai dengan orderannya. Dan yang terakhir ada ongkos angkut penjualan. Di sini ongkos angkut penjualan itu adalah beban pengiriman yang ditanggung oleh penjual saat mengantar barang tiba di pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun fungsi jurnal umum perusahaan dagang. 1. Fungsi historis, di mana fungsi historis ini menjelaskan bahwa jurnal adalah aktivitas mencatat seluruh transaksi keuangan secara berurutan dan kronologis. Lalu yang kedua, ada fungsi mencatat, di mana jurnal adalah pencatatan lengkap, rinci, di mana seluruh transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa terkecuali. Lalu ada fungsi analisis, di mana jurnal melakukan analisis terhadap transaksi untuk menentukan akun harus didebit ataukah dikredit. Lalu ada fungsi instruktif, di mana jurnal adalah perintah untuk memposting buku besar, baik yang didebit maupun dikredit, sesuai dengan analisis jurnal yang telah dilakukan. Lalu ada fungsi informatif, yaitu jurnal yang memberikan keterangan aktivitas perusahaan dengan jelas. Lalu lanjut, ada metode pencatatan dalam perusahaan dagang. Nah, metode dalam pencatatan perusahaan dagang ini dibagi menjadi dua, ada metode periodik dan metode perpetual. Nah, metode periodik ini dipakai oleh perusahaan yang menjual barang dengan harga yang relatif murah. Nah, dalam metode ini tuh perpindahan baik yang masuk atau yang keluar itu tidak dicatat.
Nah, sebaliknya kalau di metode perpetual ini digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dengan harga yang mahal, namun jarang terjadi. Nah, pencatatan ini tuh dinilai lebih akurat karena apa? Karena pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus pada setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan dan juga pembelian dengan metode periodik yang terjadi pada Oktober 2024. Langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, ada transaksi pada tanggal 1 Oktober, yaitu dibeli barang dagang senilai 10 juta dengan terminan 4/10, N/30 dari toko Abdu. Lalu akunnya yaitu ada pembelian dan juga utang dagang. Kenapa kok pembelian? Karena kita kan membeli barang, artinya barang yang kita miliki ini bertambah. Maka pembelian ini masuknya ke debit. Lalu utang dagang. Kenapa kok nama akunnya utang dagang? Karena ada terminan 4/10 dan juga N/30. N/30 ini artinya adalah jangka waktu yang diberikan kepada kita untuk melunasi barang yang kita beli, yaitu selama 30 hari. Lalu juga 4/10 ini artinya adalah jika kita mampu melunasi barang tersebut dalam kurun waktu 10 hari, kita akan mendapatkan diskon sebesar 4%. Maka masuknya yaitu nama akunnya adalah utang dagang. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober dijual barang dagang 4.500.000, diterima tunai 20%, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Jadi kita menjual barang, tapi kita hanya menerima kas atau uang tunainya sebesar 20%. Maka 4.500.000 kita kali dengan 20%, hasilnya adalah 900.000. Lalu 4.500.000 tadi kita kurangkan dengan 900.000, hasilnya adalah 3.600.000. 3.600.000 adalah piutang dagang, lalu penjualan kita sebesar 4.500.000. Setelah itu pada tanggal 4 Oktober dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Maret yang lalu, yakni senilai 1 juta rupiah. Jadi, nota debit. Nota debit ini masuknya adalah kepada retur pembelian. Jadi, kita udah beli barang nih, ternyata barang tersebut entah itu rusak atau bagaimana, kita melakukan pembelian. Kita melakukan pengembalian kepada penjualnya, maka masuknya adalah retur pembelian. Dan juga utang dagangnya sebesar 1 juta, dan juga retur pembeliannya sebesar 1 juta. Lalu pada tanggal 5 Oktober, dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 100.000 rupiah. Jadi masuknya yaitu ke beban angkut pembelian dan juga kas sebesar 100.000 rupiah. Jadi kita mengeluarkan kas senilai 100.000 rupiah untuk membayar beban angkut pembelian. Lalu pada tanggal 7 Oktober, dibeli barang dagang senilai 5 juta rupiah, dibayar tunai 2 juta, sisanya dengan termin 2/10 N/30 dari Toko Indah. Jadi kita beli barang, tapi kita cuma bayar tunainya 2 juta. Maka kas yang kita keluarkan 2 juta, sedangkan kita memiliki utang dagang sebesar 3 juta, yaitu 5 juta dikurangi 3 juta. Maka nama akunnya yaitu pembelian sebesar 5 juta, kasnya 2 juta, dan juga utang dagangnya 3 juta. Lalu pada tanggal 8, dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang yakni senilai 200.000 dari penjualan kepada toko Rian. Harga pokok penjualan sebesar 168.000. Nah, di sini kan ada yang namanya harga pokok. Karena kita memakai metode periodik, maka harga pokoknya tidak berpengaruh. Oleh karena itu kita abaikan. Nah, di sini kan nota kredit, artinya itu retur penjualan. Jadi ada nih customer atau konsumen yang beli ke kita, ternyata ada barang kita yang rusak, maka dia melakukan pengembalian kepada kita. Nah, akhirnya barang kita bertambah kan? Oleh karena itu retur penjualan masuknya kepada debit. Dan juga piutang dagangnya sebesar 200.000, retur penjualannya sebesar 200.000. Lalu pada tanggal 10 Oktober, dijual lagi barang dagang kepada toko sawah seharga 6 juta, dengan termin 2/10 N/30 dengan harga pokok sebesar 5.500.000. Di sini juga ada harga pokok, nggak usah kita hiraukan. Lalu kita melakukan yang namanya penjualan sebesar 6 juta. Karena dia belum membayar barangnya, maka piutang dagang kita bertambah, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Setelah itu pada tanggal 13 Oktober, diterima perkas dari debitur toko Rian
Setelah itu pada tanggal 13 Oktober diterima berkas dari debitur toko Rian atas penjualan yang lalu. Oke, kita lihat lagi ke transaksi-transaksi sebelumnya. Toko Rian itu terjadi pada tanggal 3, pada tanggal 8, dan di sini tanggal 13. Jadi pada tanggal 3 kita fokus kepada piutang dagangnya. Piutang dagangnya itu sebesar 3.600.000. Lalu terjadi retur penjualan pada tanggal 8 sebesar 200.000. Maka 3.600.000 kita kurangi dengan 200.000, hasilnya adalah 3.400.000. Maka tanggal 13 piutang dagangnya sebesar 3.400.000. Terus kita lihat nih pada tanggal 3. Ternyata kalau kita berhasil melunasi selama 10 hari, kita dapat diskon loh sebesar 2%. Maka 3.400.000 dikali dengan 2%, hasilnya adalah 68.000. Maka 3.400.000 kita kurangi dengan 68.000, kas yang kita terima, uang tunai yang kita terima adalah 3.332.000. Lalu kita masuk kepada tanggal 15 Oktober, dibayar per kas kepada debitur atas pembelian 1 Maret yang lalu, yaitu toko Abdu. Kita lihat transaksi sebelum-sebelumnya, yaitu ada pada tanggal 1, lalu ada pada tanggal 4, sekarang kan tanggal 15 nih yang diminta. Nah, kita fokus kepada utang dagangnya tanggal 1 yaitu sebesar 10 juta. Ternyata terjadi retur pembelian pada tanggal 4, maka 10 juta kita kurangi dengan 1 juta. Hasilnya pada tanggal 15, utang dagangnya itu sebesar 9 juta. Lalu, kas yang kita keluarkan yaitu senilai 9 juta rupiah. Setelah itu, tanggal 17 Oktober diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret, yakni sebesar 1 juta. Harga pokok sebesar 800.000, nggak usah kita hiraukan. Nah, kita menjual barang nih, ternyata ada yang dikembalikan sebesar 1 juta rupiah. Maka retur penjualan sebesar 1 juta dan juga piutang dagang sebesar 1 juta. Kenapa kok retur penjualan didebit? Karena yang tadi sudah saya jelaskan, barang kita menjadi bertambah karena dikembalikan. Lalu tanggal 20 Oktober diterima perkas atas penjualan 10 Maret yang lalu. Kita lihat 10 Maret. Oh, 10 Maret ini toko Salwa. Ada nggak nih? Toko Salwa lagi. Ternyata ada loh tanggal 17. Terus sekarang kan yang diminta yaitu di tanggal 20. Terus kita fokus ke piutang dagang toko Salwa 6 juta. Ternyata terjadi retur penjualan sebesar 1 juta. Maka 6 juta dikurangi 1 juta hasilnya adalah 5 juta rupiah. Terus kita lihat diskon atau potongannya masih berlaku nggak nih? Ternyata pada tanggal 10 yaitu 2/10, artinya 2% apabila mampu melunasi selama 10 hari. Ternyata masih bisa dipakai, yaitu sebesar 5 juta rupiah kita kalikan dengan 2% hasilnya adalah 100.000. Maka 5 juta rupiah dikurangi dengan 100.000 hasilnya adalah 4.900.000. Maka kita hanya menerima kas sebesar 4.900.000. Setelah itu tanggal 25 Oktober dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Maret yang lalu. Kita lihat 7 Maret. Oh, 7 Maret ini toko Indah. Ternyata nggak ada lagi loh transaksi dari toko Indah. Cuma tanggal 7 Maret aja. Maka kita fokus ke utang dagangnya yaitu sebesar 3 juta. Ya udah kita tulis aja utang dagangnya harus dilunasi sebesar 3 juta dan juga kas yang kita keluarkan sebesar 3 juta. Lalu pada tanggal 29 dijual barang dagang secara tunai sebesar 3 juta dengan harga pokok penjualan 2.200.000. Jadi kita menjual barang sebesar 3 juta, kita menerima kas uang tunai sebesar 3 juta dan juga terjadi penjualan sebesar 3 juta. Oke, jadi kesimpulannya gampangnya teman-teman, kalau misalkan barang kita bertambah, barang yang kita miliki bertambah, itu masuknya ke debit. Nama akunnya masuknya ke debit. Sedangkan kalau misalkan barang yang kita miliki berkurang, itu masuknya ke kredit. Kalau misalkan retur penjualan, kita ngejual barang ke konsumen, ternyata barang tersebut dikembalikan kepada kita. Akhirnya barang kita kan bertambah lagi, masuknya yaitu retur penjualan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dengan metode perpetual. Jadi di sini ada contoh soal transaksi yang terjadi pada PT Laba di bulan Mei 2015. Transaksi yang pertama terjadi di 5 Mei, dibeli barang dagang dari PT Sukses secara kredit sebesar 25 juta dengan syarat 2/10, N/30 dan beban angkut sebesar 300.000 dibayar tunai. Jadi kita masukkan ke jurnal umum itu di tanggal 5 dengan nama akun persediaan barang dagang di debit sebesar 25 juta. Utang dagang di kredit sebesar 25 juta. Lalu ada persediaan barang dagang di debit sebesar 300.000
dan kas dikredit sebesar 300.000. Lalu transaksi yang kedua terjadi pada 7 Mei, dijual barang dagang secara kredit sebesar 8 juta kepada UD Indah Sahaja dengan syarat 2/10 N/30, harga pokok penjualan sebesar 6.800.000 dan beban angkut sebesar 250.000 dibayar tunai. Jadi kita masukkan ke jurnal umum di tanggal 7 dengan nama akun piutang dagang di debit sebesar 8 juta. Lalu penjualan di kredit sebesar 8 juta. Lalu tadi kan ada harga pokok penjualan sebesar 6.800.000, itu kita masukkan ke nama akunnya harga pokok penjualan sebesar 6.800.000 di debit dan persediaan barang dagang di kredit sebesar 6.800.000. Terus tadi juga ada beban angkut sebesar 250.000 dibayar tunai. Itu kita masukkan dengan nama akun beban angkut penjualan di debit itu sebesar 250.000 dan kas di kredit sebesar 250.000. Lalu transaksi yang ketiga terjadi pada 9 Mei. Dikembalikan barang dagang yang dibeli dari PT Sukses karena barang tidak sesuai pesanan sebesar 3 juta. Jadi kita masukkan ke jurnal umum dengan tanggal 9 dengan nama akun utang dagang di debit sebesar 3 juta dan persediaan barang dagang di kredit sebesar 3 juta. Lalu ada transaksi yang keempat terjadi pada 11 Mei. Dibeli barang dagang dari PT Bersama secara kredit sebesar 20 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jadi kita masukkan ke jurnal umum di tanggal 11 dengan nama akun persediaan barang dagang di debit sebesar 20 juta dan utang dagang di kredit sebesar 20 juta. Lalu transaksi yang kelima terjadi pada 13 Mei. Dibayar utang kepada PT Sukses atas pembelian barang dagang tanggal 5 bulan 5 2015. Ini kita masukkan di jurnal umumnya pada tanggal 13 itu dengan nama akun utang dagang di debit sebesar 22 juta. Lalu ada kas sebesar 21.560.000 itu di kredit. Lalu persediaan barang dagang di kredit juga dengan sebesar 440.000. Transaksi ke-6 dilakukan pada tanggal 16 Mei. Diterima pengembalian barang dagang yang dijual kepada UD Indah Sahaja karena kualitas tidak baik sebesar 2 juta dan harga pokok penjualan sebesar 1.700.000. Jadi kita masukkan ke jurnal umum itu di tanggal 16 dengan nama akun ratur penjualan di debit sebesar 2 juta dan piutang dagang di kredit sebesar 2 juta. Nah, karena tadi kan ada harga pokok penjualan sebesar 1.700.000, itu kita masukkan dengan nama akun persediaan barang dagang di debit sebesar 1.700.000 dan harga pokok penjualan di kredit sebesar 1.700.000. Lalu kita masuk ke transaksi ke-7 di mana dilakukan pada tanggal 22 Mei. Dijual barang dagang secara kredit sebesar 5 juta kepada CV Bahagia dengan syarat 2/10 N/30, harga pokok penjualan sebesar 4.250.000 dan beban angkut sebesar 100.000 dibayar tunai. Jadi kita masukkan ke jurnal umumnya di tanggal 22 dengan nama akun piutang dagang di debit sebesar 5 juta dan penjualan di kredit sebesar 5 juta. Lalu tadi kan ada harga pokok penjualan, itu kita masukkan dengan nama akun harga pokok penjualan di debit sebesar 4.250.000 dan persediaan barang dagang di kredit sebesar 4.250.000. Lalu tadi ada beban angkut sebesar 100.000 dibayar tunai kan. Nah, itu kita masukkan dengan nama akun beban angkut penjualan di debit sebesar 100.000 dan kas di kredit sebesar 100.000. Lalu ada transaksi ke-8 yang dimana dilakukan pada tanggal 25 Mei.
diterima pelunasan piutang dari UD Indah Sahaja atas penjualan barang dagang pada 7 Mei pada transaksi yang kedua tadi. Itu kita masuk ke jurnal umumnya di tanggal 25 itu dengan nama akun kas sebesar 6 juta dan piutang dagang sebesar 6 juta di kredit. Lalu transaksi yang ke-9 terjadi pada 27 Mei. Dibayar utang kepada PT bersama atas pembelian barang dagang tanggal 11 Mei. Itu kita masukkan ke jurnal umumnya dengan nama akun utang dagang sebesar 20 juta karena tadi kan utang dagangnya 20 juta ya yang di 11 Mei. Lalu itu di debit, lalu yang kas di kredit sebesar 20 juta. Lalu transaksi yang ke-10 dilaksanakan pada 30 Mei. Diterima pelunasan piutang dari CV Bahagia atas penjualan barang dagang pada 22 Mei. Kita masuk ke jurnal umumnya dengan nama akun kas sebesar 4.900.000 di debit dan potongan penjualan di debit juga dengan sebesar 100.000. Lalu piutang dagang di kredit sebesar 5 juta. Lalu masing-masing ini totalnya 129.400 juta.